Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hadiyahu wa sunnatahu ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawadul karim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatih. Wa ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pembahasan kitab Ithafus Sa'il bi Jawabil Masail oleh Al-Imam Abdullah ibn Alawi al-Haddad radhiyallahu an. Wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'anwarihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Washtighalul qalbi. Kita lanjutkan masih membahas tentang hudurul qalb. Washtighalul qalbi imma bi an tajriya fihi suratul lafzi alladhi yajri 'ala al-lisani min Qur'anin aw dzikrin wa imma bi ay yaj'alal qalba musghiyan wa mustami'an ila ma huwal qa'imu bil lisani min dhalik wal mu'awwalu alayhi fi hadhihi al halati dhabtul qalbi wa hifdhuhu an kulli ma yaridu alayhi min jihatin nafsi wal hawas. Kesibukan hati ada kalanya disebabkan oleh surah atau bentuk dari lafadz yang diucapkan oleh lisan, baik itu yang dibaca oleh lisan berupa Al-Quran atau zikir. Jadi hati yang hudur, hati yang hadir. Kalau dikatakan hadir berarti tidak ngawang kemana-mana, gitu. Hati hadir jenis yang pertama itu ada kalanya karena disibukkan hati itu oleh lafadz yang dibaca oleh lisan. Berarti setidaknya menghadirkan dari makna apa yang dibaca. Itu namanya istighalul qalb, bentuk hudur yang pertama. Ya, jadi kita memberikan porsi tugas kepada hati untuk merenungkan makna yang dilafazkan oleh lisan. Misalnya dalam berzikir, ya, zikir la ilaha illallah. Ini kan lafaz yang kita ucapkan di dalam lisan, yang kita lafazkan pada bibir. Bentuk hudur yang pertama adalah hati ini mulai disibukkan oleh makna dari apa yang dibaca oleh lisan. Jadi ketika lisannya berucap la ilaha illallah, maka hatinya itu diberi tugas, diberi peran, diberi kesibukan untuk merenungkan makna dari la ilaha illallah yang dibaca oleh lisan. Ini kalau zikir. Kalau Quran juga begitu. Jadi sekurang-kurangnya hudur, hadirnya hati itu dalam baca Quran, setidak-tidaknya adalah dengan berupaya menghadirkan, merenungi makna lafaz
makna ayat yang dilafazkan oleh lisan. Misalnya kita baca Yasin misalnya. Yasin wal Qur'anil Hakim. Jadi pada saat kita membaca Yasin wal Qur'anil Hakim, lisan kita melafazkan, hati kita merenungkan. Ini namanya istighalul qalbi, ya, bi an tajri fihi suratul lafdzil ladzi yajri 'alal lisan. Jadi hati ini disibukkan dengan makna di sebalik lafaz atau kalimat yang diucapkan oleh lisan. Wa imma bi ayyaj'ala al-qalba musriyan wa mustami'an ila ma huwal qa'imu bil lisani min dzalik wal mu'awwalu alaih. Ada yang lebih dalam lagi, hudur itu datang dalam bentuk di mana hati itu mendengarkan, memperhatikan dari apa yang diucapkan oleh lisan. Ya. Kalau tadi yang pertama baru, ya, hati itu memiliki peran merasakan, ya minimal sadar dengan apa yang dibaca, ngaten. Berarti sudah mulai connect antara lisan dengan hati. Walaupun mungkin belum paham dengan artinya, tapi minimal kita sadar kalau kita sedang berzikir, kalau kita sedang baca Quran, sehingga ada konektivitas antara bacaan dengan hati. Kadang banyak, ya, di antara kita, ya, baca Quran atau zikir, hatinya itu tidak sadar kalau, ya, dia sedang berzikir. Jadi tidak hanya lisannya saja yang berucap, tapi hatinya sama sekali tidak merasakan, tidak mendapatkan bagian dari hudur itu, minimal dengan merasakan, ya, dari apa yang dibaca oleh lisan. Nah, yang lebih dalam dari itu adalah wa imma bi ayyaj'alal qalba musyian wa mustami'an, menjadikan hati itu sebagai pendengar lisan ini. Mendengarkan, kemudian, ya, wal mu'awwalu alaihi fi halati dhabdil qalbi wa hifdhihi an kulli ma yaridu alaihi min jati nafsi wal hawas. Juga mulai ada sentuhan dari lisan ke hati, ya, dan dia sudah mulai dapat memantau sesuatu yang datang dari bisikan-bisikan panca indera atau bisikan-bisikan nafsu. Jadi sudah mulai dapat memfilter, ya, dari zikir, dari Quran yang dia baca, itu menjadi filter ke dalam hati, mana yang di situ nanti bisikan nafsaniyah, ya, bisikan-bisikan nafsu atau bisikan-bisikan panca indera. Fa idza ahkamal abdu hadhil martabata min takallufil huduri falyantakil minha ila ma fawqaha wa dzalika ayyus'iral qalbu wa yuqimu fihi ma'na ma yakunu jariyan 'ala lisan wa dzalika kat tauhid 'inda tahlil wa kat tanzihi wat ta'zimi 'inda tasbihi wat takbir. Dan jika seorang hamba sudah mulai dikuasai, sudah mulai, artinya berada di tataran ini, artinya tataran di mana seorang hamba itu sudah mulai masuk dari ucapan, sudah mulai menyelinap ke dalam hati, menyerap ke dalam hati, maka falyantakil minha ila fauqaha, akan terus meningkat pada tataran berikutnya, wadzalika ayyus'irul qalb, yaitu di mana hati itu sudah mulai merasakan, wa yuqimu fihi ma'na ma yakunu jariyan 'alal lisan, sehingga dia sudah merasakan apa yang mengalir bacaan ke lisan itu, di dalam hatinya itu ada getaran. Seperti contoh ketika membaca tahlil, maka getaran yang ada di dalam hatinya adalah getaran tauhid. Ketika membaca tasbih dan takbir, maka getaran yang ada di dalam hatinya adalah getaran pengagungan dan penyucian. Nah, ini namanya hati sudah mulai merespon
merespon reaksi dari apa yang dibaca. Jadi kalau dibaca itu menyangkut misalnya dengan menyangkut tentang azab Allah, maka yang timbul adalah rasa takut, rasa khojal. Ya. Tapi ketika yang dibaca itu ayatu al-wa'ad, ayat-ayat yang menyangkut tentang janji-janji Allah, maka kita dengan penuh roja, dengan penuh harap. Ini namanya hudur. Wa in kana alladhi yajri 'ala lisani Qur'anan falyakun 'alal qalbi ma'ani wa yaqra'uhu wa hadzal madhkur martabatun fil huduri syarifah wa ba'daha ashraf minha wa hiya ayyus'iral qalbu wa yahduruhu hina tilawata wal ibadah wa dzikr hadratal ma'bud wal mutakallim wal madhkur. Nah, ketika walaupun ya, yang mengalir, yang terucap pada lisan itu bacaan Quran misalnya, akan tetapi ya falyakun alal qalbi ma'ani, namun walaupun yang keluar dari lisan, yang mengalir pada lisan itu bacaan lafaz, bacaan ayat, namun yang terhujam di dalam hati adalah makna-makna dari apa yang dibaca. Ya. Dan wahadzal mazkur, ini yang disebutkan fil huduri syarifah, di dalam kehadiran hati adalah merupakan suatu yang sangat mulia. Wa ba'daha asyraf, namun di atasnya lagi akan jauh lebih mulia. Bagaimana? Wahia ayyus'irul qalbu wa yahduru, yaitu hati ini mulai merasakan, mulai hadir, yaitu hina tilawah wal ibadah wa dzikr, pada saat tilawah kalau itu konteksnya Quran, kalau itu zikir, ya, zikir jika konteksnya ibadah, maka dia merasakan di dalam membaca Qur'annya, di dalam ibadahnya, dia tengah bercakap-cakap, berdialog dengan yang ditilawai. Jadi ketika baca Quran, dia merasakan seolah-olah ya dia membaca di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Merasakan yang dia baca itu kalamullah, maka dia sebenarnya tengah membaca itu di hadapan Allah. Ini adalah fase atau makom yang luar biasa. Tentu ini lebih mulia daripada sebelumnya yang hanya sekedar baru tahu maknanya. Ya, karena untuk tataran yang ketiga ini bahkan sudah merasakan, dia merasa membaca di hadapan zat yang menurunkan Quran itu. Ya, ketika sholat misalnya, maka merasakan sholatnya itu kita tengah matur di hadapan kekasih. Nah, itu kan satu keadaan yang sulit untuk diungkapkan. Sulit diungkapkan dan menunjukkan betapa mulianya kondisi seperti itu. Ini namanya juga hudur. Wa ila dzalikal isyara bi qaulihi alisanu an ta'budallaha ka'annaka tarah. Dan dengan isyarat itu ya, apa yang disampaikan di atas tidak lepas dari isyarah, yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang ihsan. Apa itu ihsan? An ta'budallaha ka'annaka tarah. Yaitu engkau beribadah kepada Allah, engkau beribadah kepada Allah seolah-olah kamu melihatnya. Seolah-olah kamu melihatnya. Wa yahtaju may yuridul wusul ila hadhil musyahadah. Namun untuk sampai kepada penyaksian ini, yakni penyaksian dalam ibadah ini bahwa semua ibadah yang dia lakukan, bahkan peristiwa dan kejadian itu adalah dari Allah, itu membutuhkan kepada ila ahkami ma qablaha, membutuhkan kepada penerapan dari hukum-hukum sebelumnya. Artinya memerlukan proses lama, tidak serta-merta sampai di makom itu. Kama dzakarnahu, seperti yang telah kami sebutkan, wa ila ayyakuna fi ghayatit tanzih lil ilah, sehingga dia dapat betul-betul menyucikan Allah Subhanahu wa taala lil ilahil haq, sebagai Tuhan yang maha al-haq, an musyabahatil hawadits, dari apapun dari bentuk keserupaan makhluk. Fa inna man la basirata lahu rubama yutasawwaru dzalika makrunan bi syai'in minat takhayyulat. Kenapa di sini Al-Imam Al-Haddad beliau menggarisbawahi dengan apa? Dengan kalimat sampai dapat menyucikan Allah, ya, jauh dari bentuk keserupaan makhluk.
Karena orang yang tidak memiliki basirah, yang tidak memiliki mata hati, maka terkadang dia akan terjatuh ya di dalam penerapannya itu pada takhayulat, pada khayalan-khayalan. Ya, pada bayangan-bayangan pikirannya sendiri yang tak jarang menjerumuskan kepada tasbih, kepada menyerupakan Allah seperti makhluk. Itu adalah hal yang mesti atau yang harus kita tepis. Allati yataqaddasul haqqu an mithliha, yang mana Allah Subhanahu wa taala jauh atau maha suci dari bentuk takhayulat seperti itu. Wa fi hadhil martabati allati hiya musyahadatil mutakallimi fi kalami wal madhkuri fi dzikrih takunul ghaibatu wal istighraq was sakru wal fana wa ma syakalaha min ahwali ahlillah. Maka dari tingkatan ini, yaitu tahapan, yaitu makom di mana seorang hamba ketika membaca Quran atau ketika zikir, yang dia saksikan dalam membaca Al-Quran itu adalah zat yang berfirman. Jadi dia seolah-olah merasakan pada saat membaca Quran itu sedang membaca surat cinta di hadapan sang kekasih yang berfirman itu. Atau begitu juga pada saat berzikir, maka dia merasakan tengah berasik masuk, ya, tengah bermesra ya dengan zat yang dizikiri. Takunul ghaibah, maka orang yang demikian takunul ghaibah wal istighraq was sakr wal fana, maka dia mengalami namanya ghaibah. Apa ghaibah? Bukan ghibah lagi, ghaibah. Yaitu merasa dirinya hilang, sudah lebur sudah. Bukan jasadnya, tapi kesadarannya, dia sudah lebur dalam kesadaran bahwa yang dia baca itu adalah merupakan firman dari zat yang maha mengurus segala kehidupan kita. Ini namanya ghaibah. Wasakr, dan mabuk, yakni akan menjadikan dia mabuk, kepayang, jatuh cinta, kerinduan. Wal fana, dan hilang dalam arti bukan jasadnya hilang, tapi hilang, tanggal dari sifat-sifat yang tercela. Wa masyakalaha min ahwali ahlillah, dan sifat-sifat lain yang menjadi kondisi jiwa dari para ahlillah, para auliaillah yakni. Faman raghiba fil wusuli falyasluk as-sabila wa yu'anikus sabr wal jid. Maka barang siapa yang menghendaki untuk sampai, ya, maka mestilah harus menempuh perjalanan. Perjalanannya perjalanan rohani, menata hati, wa yu'anikus sabra wal jid, dan senantiasa memeluk erat kesabaran dan kesungguhan. Wa yusammiru an sakit talab bi kulli juhdihi wa imkani, senantiasa kencang, semangat, terengginas di dalam pencariannya, semampu dirinya, sekuat tenaga. Berarti penuh dengan perjuangan, mujahadah. Wa yasma'u qawla sayyidit ta'ifal Junaid rahimahullah wa qad qila lahu min aina laka hadhil ulum. Dan dia merenungkan apa yang disampaikan oleh Imam Al-Junaid Al-Baghdadi yang mendapatkan gelar Sayyidut Ta'ifah. Wa qad qila lahu, beliau pernah ditanya, apa pertanyaannya? Man min aina laka hadhil ulum allati la tujad inda ahadin min asyakhi. Beliau pernah ditanya, sampean ini dapat ilmu ini dari mana? Ya. Artinya ketika mendengarkan penjelasan dari Imam Junaid yang begitu menakjubkan, yang begitu indah, yang begitu memukau, ya, ada orang yang nanya kepada beliau, panjenengan Imam Junaid mendapatkan ilmu yang indah ini dari mana? Padahal tidak kami jumpai ilmu-ilmu yang sampean sampaikan itu pada guru-guru panjenengan. Maka beliau menjawab, faqala min julusi ma Allah tahta hadhihi darajah salasina sana wa asyara ila darajatin fi baiti. Maka beliau menjawab, saya mendapatkan itu adalah karena kesabaranku di dalam duduk bersama Allah. Artinya mujahadah tawilah, ya, perjuangan panjang selama 30 tahun.
artinya dengan kesabaran, mujahadah, mukabadah di situ, ya, maka membuahkan ilmu yang disebut dengan ilmu wahbi atau ilmu ladun ini. Wa kana Syibli rahimahullahu taala fi bidayati yakhlu bi nafsihi fi sarbi tahtil ard wa ya'khudhu ma'ahu hazmata qadban wa kullama dakhalathu ghaflah daraba biha nafsahu fama yamdil masa'u hatta tafna tilkal hazmah min kathrati ma yadribu biha. Bahkan Imam Asy-Syibli dalam permulaan perjalanannya menuju Allah, bentuk mujahadah yang beliau lakukan adalah beliau membuat semacam lubang di tanah, ya semacam kuburan gitu, okay? Lalu beliau mengambil satu lonjor, ya satu batang bambu. Wa kullama dakhalathu ghaflah, dan setiap kali beliau lalai, setiap kali beliau terlelap, ya, daraba biha nafsu, maka beliau pukulkan bambu itu. Fama yamdil masa, dan tidaklah masuk waktu sore, melainkan, ya, bambu itu sudah habis karena dipukul. Ini bukan dalam rangka bunuh diri, menyiksa diri, boten nggih. Ini untuk menampakkan sampai sejauh itu mujahadahnya. Jadi jangan kita tiru dari segi menyiksa dirinya, boten, tapi bentuk kesungguhannya, kemudian mujahadahnya ini yang perlu kita garis bawahi. Fa inna ma kana awwalu ma saru ilai minal mukasyafat wal musyahadat wa mujahadat wa mukabadat wa qad yasulu dzalika biduni ma dzakarna wa huwa nadirun jiddan, ya. Fa inna ma kana awwalu ma saru ilai minal mukasyafat wal musyahadat mujahadat wal mukabadat. Artinya apa yang dicapai oleh orang-orang mulia dari makom yang tinggi di sisi Allah itu mesti ada, ya, perjuangan yang mesti mereka bayar di belakangnya. Ada sejumlah perjuangan yang mereka bayar di balik itu. Ya, maka ketika kita melihat orang sukses misalnya, jangan kita hanya melihat kesuksesannya saat ini, tapi coba kita lihat betapa ya berat, betapa banyak pengorbanan yang sudah diperjuangkan, yang sudah dikorbankan untuk mencapai orang sukses yang kita saksikan sekarang menjadi orang yang menurut kita itu enak. Jadi kalau dalam masalah materi saja, ya, kita bisa melihat bahwa kesuksesan seorang itu ada perjuangan yang mereka bayar di balik itu, apalagi perjuangan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Summa innal wasil ila rutbatil hudur ma'allah. Dan sesungguhnya seorang yang sudah sampai pada tataran hudur, hati yang senantiasa hadir bersama Allah, wal unsibih, dan merasa nyaman, yasiru bitakallufil hudur ma'al khalq, yasiru yatakallaful hudur ma'al khalq wal khawdu fi syai'in min umurid dunya. Ya. Orang yang sampai kepada rutbah, kepada tataran derajat hatinya hadir bersama Allah, maka dia akan menjadi, ya, kurang begitu nyaman di hadapan makhluk. Wal khawdu fi syai'in min umurid dunya, apalagi sampai tenggelam di dalam urusan-urusan dunia. Indama tad'u ilaihil hajah, melainkan indama tad'u ilaihil hajah, hanya ketika ketika dia mengambil seperlunya saja. Wa min aqwa ma yusta'anu bi ala usulil hudur ma'allah, dan di antara yang dapat membantu untuk hati ini bisa hadir bersama Allah, ayyus'irul abdu qalbahu bi anna Allah yarahu, yaitu hati ini merasakan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memperhatikan kita. Wa innahu innama yanzuru ila qalbihi wa batini qasdi wa tawajjuhi la ila jismihi wa surati ma yajri ala ma alaihi min amali. Dan bahwasanya Allah itu yang dia lihat, yang dia perhatikan dari kita itu adalah dari aspek batin, hati, dan tawajjuhnya, ketulusannya, bukan pada casing tampilan fisiknya. Ya.
wa minal musawisati lil huduri indal arifin ayyakunal insani fi salatin aw dzikrin fayashghulu qalbuhu bi ghairi ma huwa fi walau min umuril akhirah. Bahkan langkah-langkah yang diambil oleh orang-orang arif, mereka di dalam zikirnya, dalam ibadahnya, mereka bahkan memalingkan diri dari hal-hal bahkan yang bersifat kepentingan akhirat. Kepentingan akhirat pun mereka palingkan. Artinya kepentingan akhirat apa? Kita ibadah masih menginginkan surga, itu kan kalau untuk kita orang mukmin pada umumnya, orang ibadah sudah memikirkan surga itu kan sudah top loh, gitu. Artinya sudah tidak ada lagi iming-iming dunia, tapi sudah orientasinya orientasi surga, orientasi akhirat. Tapi bagi mereka orang arifin tidak. Hatta walaupun itu adalah iming-iming akhirat, mereka berpaling. Artinya orientasinya bukan lagi surga, karena surga adalah makhluk sepertinya, tapi orientasinya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Huwa ayyajtami al-insanu bi dhahirihi wa batinihi ala kulli ma yadkhulu fihi lillah fa illa yahkumu wa la ya'ti ala wajhatin hatta yakunu kadzalik. Jadi betul-betul hatinya itu dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma ghaflatil qalbi qad tafsudu suratul amal. Dan jika kita beramal dengan hati yang rusak, bahkan terkadang akan merusak casing atau wadah dari amal tersebut. Fadlan an ma'nahu kama huwa musyahad, apalagi dengan makna-makna, nilai-nilai yang ada di dalamnya. Wal amalu ma'al ghaflah wa adamu takallufil hudur la yuaddi ilal hudur wa innama yuaddi ilaihi idza kana mashuban bitakallufi walakin la yakhlu min barakah. Amal yang dilakukan bersama ghaflah, dengan hati yang lalai, dan tidak ada pembebanan dalam hudur, itu tidak akan menyampaikan kepada hudur. Namun, bukan berarti kalau kita beramal tidak ada, kita rasakan tanda-tanda hudur, lalu kemudian kita tinggalkan amal itu. Mboten. Tetap amal itu kita kerjakan. Karena kalau kita hanya melihat dalam melaksanakan amal itu untuk mendapatkan hudur, ketika orang mendapatkan hudur kan merasakan kenikmatan yang luar biasa. Kalau itu yang menjadi orientasinya, pada saat hudur itu tidak didapatkan, ya tidak bisa kita capai, maka kita akan meninggalkan ibadah. Itu tidak benar. Karena berarti kita sudah menjadi abdul hudur. Sedangkan kita adalah hamba Allah. Terkadang walaupun kita tidak merasakan kelezatan dalam pelaksanaan ibadah itu, tetap kita kerjakan. Bukan karena tidak merasa hudur ibadahnya kita tinggalkan, bukan. Walaupun tidak merasakan hudur sekalipun, tetap kita kerjakan ketaatan itu, karena yang kita sembah adalah Allah, bukan hanya sebatas kenikmatan atau kelezatan. Walakinnahu la yakhlu min barakah. Namun walaupun amal itu kita belum dapat merasakan hudur, tetap Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Bijaksana, tidak pernah sepi dari keberkahan. Qala rajulun li Abi Hafsin, inni azkurullaha wa la ajidu huduran, faqala lahu ahmadullah alladzi zayyana jarihatan min jawarihika bidzikri. Nah, coba ini. Bagaimana ketika ada seorang datang kepada Imam Abi Hafs. Katanya, inni azkurullah wa la ajidu huduran. Aku berzikir pada Allah tapi tidak menemukan ada kelezatan hudur di dalamnya. Tapi apa beliau menjawab? Faqala lahu, beliau menjawab, alhamdulillahilladzi zayyana hajat jarihatan min jawarihika bidzikri. Bersyukurlah, pujilah Allah yang telah menghiasi anggota tubuhmu, ya, untuk menyebutnya. Artinya beliau memberikan motivasi, walaupun kamu zikir tidak menemukan kelezatan, engkau tetap patut bersyukur, kan? Kenapa? Karena Allah sudah menjadikan anggota tubuhmu itu sebagai tempat wadah untuk menyebut Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi artinya jangan sampai hanya gara-gara tidak menemukan hudurul qalb, kehadiran hati dalam melaksanakan ibadah, lantas kemudian kita tinggalkan ibadah itu secara total. Ini tidak benar. Oke, mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Insyaallah pertemuan yang akan datang kita masuk kepada fasal yang baru. Wallahu taala a'la wa alam. Al-Fatihah.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan wa qiyama wa ikafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa sultani Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasi'in. Allahumma ij'al auladana Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين يا رب العالمين. Demikian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.